صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلم على الدين يا رب غضبنا منك وخير نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi wahdah, nasara 'abdah, a'azza jundah, hazama al-ahzaba wahdah la sharika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 2025 sekitar jam 6 hampir setengah 7 pada hari ini 6 Juni hari Jumat, kita masih diberikan nyawa oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan tidak masuk ke IGD dan ICU. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada kekasih kita, Nabi kita, Musyaffi' kita, yang akan memberikan syafaat insyaallah kelak yaumul qiyamah, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum kaum muslimin muslimat, sidang salat Id rahmatullahi alaikum. Kami berpesan untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, jamaah Abu Hurairah, agar meningkatkan kualitas, kuantitas, mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa adalah pesangon yang paling hebat dan paling ideal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesiapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk dia dari segala problematikanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah pun akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Serta siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan takwa inilah barometer manusia, tinggi atau rendah derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah,
kita bisa menjumpai hari ini, hari raya Idul Qurban atau hari raya Idul Adha. Jika kita ingat Idul Adha atau kurban atau jamaah haji yang sekarang berada di tanah suci, maka pastinya kita akan ingat sejarah agung, sejarah besar Nabi Ibrahim alaihissalam melibatkan putranya yaitu Nabi Ismail, bahkan melibatkan istrinya Sayyidah Hajar alaihissalatu wassalam. Kami akan menyampaikan beberapa hikmah dari pelajaran-pelajaran dan sejarah yang sama-sama pernah kita baca dan sama-sama pernah kita dengarkan. Bahwa hadirin hadirin Allah wa iyyakum, pelajaran yang sangat berharga adalah pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, maka tidak berpikir panjang, hanya mimpi 2 kali, kemudian meminta pendapat kepada putranya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail mengatakan apabila itu adalah perintah Allah, maka laksanakan. Pelajaran berharga dari hadirin hadani Allah wa iyyakum. Harta, benda, manusia yang paling kita cintai siapa? Yang paling kita cintai adalah anak kita. Anak yang kita cintai maka dinamakan cintanya cinta fitrah. Jika anak kepada orang tua maka dinamakan cintanya cinta ikhtiar, cinta tanggung jawab. Dan jika boleh jujur, dari sekian banyak yang hadir, bahkan kaum muslimin muslimat di luar sana, jika ditanya meskipun tidak boleh memberikan jawaban, siapa yang paling kau cintai? Anakmu atau orang tuamu atau istri? Maka jawabannya sepakat bahwa kami mencintai anak kami. Fitrah hadirin. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengorbankan putranya demi Allah Azza wa Jalla, maka di hari ini fitnah kita adalah mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan perintah Allah demi putra kita, mengorbankan syariat demi anak kita, mengorbankan harga diri demi anak kita, mengorbankan perkara yang halal dan haram kita tidak mempedulikannya demi memberikan asupan dan makanan untuk anak-anak kita. Maka betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah. Tapi apakah orang tua tidak boleh mencintai anaknya? Boleh dan sangat diperbolehkan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim di umur yang 18 bulan. Putra daripada Maria Qibtiyah itu menangis berhari-hari. Saking cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putranya. Sekarang, apakah kita salah mencintai putra kita? Tidak. Hanya saja yang keliru, di antara kita hari ini banyak mengorbankan banyak hal demi anak kita. Lebih-lebih ketika anak kita salah, anak kita keliru, justru yang menyalahkannya yang akan kita salahkan. Kita labrak semua orang, kita labrak temannya, kita labrak gurunya, kita labrak yang mengganggunya misalnya, demi untuk menyelamatkan anak kita, baik itu salah ataupun benar. Di hari ini kita tidak peduli terhadap benarnya anak kita atau salahnya anak kita. Yang penting anak kita terlindungi oleh kita, meskipun di pihak yang salah kita akan tetap menjaga. Maka pelajaran berharga bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tidak sesayang itu dengan Nabi Ismail? Sangat sayang.
Hanya saja beliau lebih mengutamakan perintah Allah Azza wa Jalla ketimbang kepentingan hati dan perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam hukum qisas, ketika ada orang tua membunuh anaknya, maka tidak ada qud, tidak ada qisas. Ketika anak membunuh orang tuanya, maka ada qisas. Kenapa demikian? Secara syariat pun mempelajari dan menganalisa, tidak akan ada yang mungkin orang tua tega membunuh anaknya kecuali dia gila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita mengetahui rasa cinta orang tua kita kepada kita besar, berarti kita harus koreksi diri. Bagaimana perjuangan ayah, ibu kita, hadirin hadani Allah wa iyyakum, sampai membesarkan kita, sampai kita bisa sujud dan duduk di masjid ini dengan umur yang panjang sampai menjumpai hari ini, diberikan makan, diberikan tempat tinggal penuh dengan berkah, penuh dengan kasih sayang. Segala macam persoalan yang berkaitan dengan kita semuanya diselesaikan, semuanya dipenuhi. Dulu saat kita kecil, kita beli mainan apapun, orang tua kita mengabulkan, hadirin hadirin. Berbeda dengan permintaan istrinya, berbeda dengan permintaan yang lain. Jika kita sadar bahwa orang tua mencintai anaknya, maka kita pun harus sadar betapa orang tua mencintai kita. Dan itu harusnya menjadi feeling bagi kita, betapa wajibnya kita hormat kepada orang tua kita, betapa wajibnya kita berbakti kepada orang tua kita, betapa wajibnya kita taat dan tunduk terhadap seluruh aturan ayah dan ibu kita. Sebab man la yashkurin nasa la yashkurillah. Rasulullah mengatakan, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, dia menimang kita, dia memeluk kita, dia mencium kita, dia menjaga kita pada saat kita sakit, orang pertama kali yang khawatir, orang pertama kali yang merasa takut ketika suhu kita naik, lalu sesegera mungkin membawa kita ke puskesmas, ke rumah sakit, siapa hadirin hadirin Allah wa iyyakum? Yakni orang tua kita. Sampai pendidikan kita, sampai besarnya kita dan lain sebagainya, semuanya orang tua kita. Maka apabila kita cinta kepada orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tua kita dan berbuat baik kepada orang-orang yang terkait dengan keluarga orang tua kita, termasuk kakak dan adik kita. Artinya apabila seseorang mempunyai anak 5, hadirin hadani Allah wa iyyakum, maka orang tua ini akan mencintai 5-5. Kecuali perintah Allah, fa'dilu baina auladikum. Andaikan orang tua mempunyai anak 20, maka sang orang tua pasti akan mencintai 20-20-nya. Dan andaikan kita menyakiti salah satu di antara anak daripada orang tua kita, berarti kita pun sakiti orang tua kita. Maka sesiapa yang memutuskan tali silaturahmi dengan kakaknya, dengan adiknya, yang mana kakak kita dicintai ayah dan ibu kita, adik kita dicintai oleh ayah dan ibu kita, maka kita bisa dianggap qati'ur rahmi dan aqun lil walidain. Pertama, kita putuskan tali silaturahmi. Yang kedua, kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna may yahjuru akhahu thalathata ayyam. Bukan termasuk golonganku seseorang yang diemin kakak atau adiknya lebih dari 3 hari. Kenapa demikian? Kakak kita anak daripada ayah dan ibu kita, adik kita anak daripada ayah dan ibu kita. Maka apabila betul kita mencintai ayah dan ibu kita, kita akan menjaga perasaan mereka berdua. Salah satu cara menjaga perasaan ayah dan ibu kita, jangan pernah kita tampakkan kebencian kita terhadap saudara kita di depan ayah dan ibu kita.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadanallah wa iyyakum kaum muslimin muslimat rahmatullahi alaikum. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang berumur panjang. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan putra-putri kita, diberikan keberkahan usaha kita, diberikan keberkahan harta kita, diberikan keberkahan keluarga kita, diberikan keberkahan untuk anak dan istri kita, diberikan keberkahan untuk pekerjaan kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى للمتقين مفازا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سلما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.